Assalamualaikum, halo guys. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit mengutarakan kepedulian saya terhadap teman-teman semuanya, khususnya warga masyarakat Indonesia, yang mana pada tahun 2023 ini Indonesia telah mencapai pada tahap yang mana di mana media sosial itu menjadi media yang sangat penting dan berguna bagi masyarakat kita semua. Dalam media sosial pun banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang akhirnya terbantu, tetapi tidak jarang juga di media sosial itu banyak sekali terjadi pertentangan, pertikaian, lok-lokan, ataupun hal semacamnya, yang mana hal tersebut sangat tidaklah baik dan bertentangan dengan budaya negara, budaya bangsa kita. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan sedikit mengutarakan kepedulian saya dan mengajak teman-teman semuanya untuk kembali mengerti dan memahami bagaimanakah selayaknya kita itu bermedia sosial yang baik. Sebelumnya tidak perlu saya perkenalkan diri saya. Saya cukup menerangkan beberapa hal yang saya rasa penting. Yang pertama, dalam bersosial. Dalam bersosial itu pasti ada kaidah-kaidah yang mana dalam kaidah tersebut sepantasnya bagi kita harus kita taati. Entah itu dalam kegiatan bersosial sehari-hari dengan sesama teman, orang tua, keluarga, dan yang lainnya, ataupun bersosial di media sosial. Namanya juga media sosial, pasti media tersebut digunakan untuk kegiatan bersosial dengan orang lain, sesama negara, ataupun mancanegara, seperti itu. Saya rasa yang pertama kali harus saya sebutkan adalah kaidah kesopanan. Mengapa kaidah kesopanan? Kaidah kesopanan itu merupakan kaidah yang terbatas lingkupnya dan hanya terbatas pada lingkungan tertentu. Oleh karena itu, kaidah kesopanan ini bersifat relatif. Artinya di setiap tempat itu berbeda. Tetapi kita di Indonesia ini mengenal dan mengetahui bagaimanakah kaidah kesopanan tersebut. Kaidah kesopanan ini haruslah kita taati, kita pakai dalam kegiatan sehari-hari, entah itu dalam kegiatan bersosial sehari-harinya ataupun dalam kegiatan bersosial di media sosial, seperti itu. Karena kalau kita melupakan kaidah ini, ya maka tidak akan ada etika yang baik di medsos itu. Seperti kita sehari-hari mengolok-olok orang yang berbeda pendapat dengan kita, tanpa kita mengetahui bagaimanakah pendapat mereka yang sebenarnya, ataupun kita sebenarnya memiliki kekurangan ilmu dalam hal yang mereka bicarakan. Tapi karena kita tidak paham, akhirnya kita itu mengkritik habis-habisan mereka yang tidak sepaham dengan kita. Yang kedua adalah kaidah kesusilaan. Kesusilaan ini bagaimana? Kesusilaan ini adalah rasa yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Dalam kegiatan sehari-hari kita ini kan ya mengendalikan diri kita sendiri ya. Pasti ada perbuatan yang mana telah kita lakukan tapi itu tidak sesuai dengan hati nurani kita atau dengan pikiran kita. Karena itu dalam setiap kegiatan, dalam setiap tindakan kita harus mempertimbangkannya dengan baik. Apakah itu sesuai dengan hati nurani kita ataupun tidak. Jangan sampai dan janganlah kita itu hanya mengikuti tren-tren yang ada, mengikuti orang-orang yang kita anggap keren. Tapi itu sebenarnya dalam hati kita itu menolak apa yang mereka lakukan itu. Maka kita juga tidak perlu untuk mengikuti kegiatan yang kurang baik tersebut. Apalagi di dunia online pada zaman sekarang ini yang sudah sangat maju ini. Jika kita terus saja melakukan hal seperti itu, ya maka ya yang ada selalu akan ada perpecahan, pertentangan di media sosial itu yang sampai kapanpun tidak akan pernah berakhir. Khususnya di Indonesia ini sendiri yang sangat-sangat disayangkan. Kaidah selanjutnya adalah kaidah kepercayaan. Kita di Indonesia ini adalah masyarakat yang beragama. Di Indonesia ini ada beberapa agama yang diakui, yang mana berbeda-beda agama itu ya sudah menjadi hal yang lumrah lah di negara kita. Tetapi banyak sekali di media sosial itu yang mana setiap orangnya itu kadang-kadang itu rasis terhadap agama lain.
Ya sebaiknya itu jika kita menganut kaidah kepercayaan yang mana setiap orang itu diwajibkan dan berhak menganut agama yang mereka yakini masing-masing. Karena itu sudah tidak perlu lagi bagi kita untuk menyalahkan ataupun mengkritik, mengolok-olok orang yang berbeda agama dengan kita, apapun agamanya. Yang terakhir adalah kaidah hukum. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan yang namanya Undang-Undang ITE yang sudah banyak menjerat banyak orang, yang mana mereka itu dijerat karena hal-hal yang sepele. Tetapi hal-hal sepele yang mereka lakukan itu memang haruslah ditindak, karena undang-undang ini itu diterapkan, dicetuskan untuk menenangkan warga masyarakat Indonesia yang bermedsos dengan cara yang sangat ngawur seperti ini. Sebenarnya itu gini, hukum itu diterapkan itu digunakan untuk mencegah adanya pelanggaran atau digunakan untuk menciptakan situasi yang tenang dan kondusif. Jikalau masyarakat Indonesia ini sudah bermedia sosial dengan baik, maka undang-undang ini pun juga sudah tidak akan berguna lagi. Mungkin undang-undangnya tidak akan hilang, tulisannya di KUHP tetap ada, tetapi tidak akan ada orang yang terjerat oleh pasal-pasal undang-undang ITE ini. Kita pun